Apa efek kebijakan rem darurat DKI Jakarta terhadap publik di ibu kota? Sudah bergabung saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Mas Andro dan Mbak Tira. Baik, kami ingin per poin Pak, ini dikonkretkan seperti apa sebenarnya pemberlakuan dari tanggal 11 sampai dengan 25 Januari. Kita berbicara soal operasional transportasi umum terlebih dahulu Pak di DKI Jakarta seperti Transjakarta. Bagaimana nanti realisasinya di lapangan? Ya, jadi kami sebetulnya tanggal 3 telah mengumumkan PSBB transisi lanjutan sampai dengan tanggal 17. Dan pada rapat hari Selasa, Pak Gubernur memimpin rapat di internal, kemudian sedang mempertimbangkan perlunya adanya pengetatan kembali dan ingin mengusulkan kepada pemerintah pusat, selain perlunya ada pengetatan, perlunya kesamaan antara Jakarta dan Botabek ya, termasuk ingin kapasitas sama, jam operasional dan prestasi. Dan ternyata alhamdulillah hari berikutnya hari Rabu jam 11 Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto mengumumkan kebijakan pemerintah pusat terkait kesamaan daripada tidak hanya Jakarta dan Botabek, tapi juga Jawa dan Bali. Ini sangat baik bagi kami khususnya Jakarta, karena Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pusat bisnis dan lain sebagainya. Tentu kita tahu Jakarta tempatnya transit ya, atau datang dan perginya warga negara atau warga negara asing ke Indonesia melalui bandara, kemudian juga pelabuhan dan juga terminal, luar kota, stasiun dan sebagainya. Jadi ini kebijakan yang kami senang dan kami menyambut baik ini. Dan diberlakukan kesamaan ini mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 25. Tentu kami tidak hanya menyambut baik, kami langsung rapat dan mengimplementasikan dalam Pergub dan Kepgub, Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur yang sudah ditantangani kemarin dan sudah kami sampaikan juga ke publik melalui berbagai media yang kami miliki. Yang prinsipnya kami mendukung dan menyesuaikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang juga kebetulan seiring sesuai dengan harapan kami terkait berbagai pembatasan. Termasuk tadi yang disampaikan terkait transportasi, memang kami batasi sampai jam 20 karena operasional kantor kami batasi sampai dengan jam 19 sebagaimana juga kebijakan pemerintah pusat, dimulai dari jam 5 subuh umpamanya bagi bus dan lain sebagainya. Itu yang kami berlakukan. Sudah diumumkan juga tempat-tempat lainnya sesuai dengan peraturan gubernur dan keputusan gubernur. Iya. Bang Riza, kalau untuk pusat perbelanjaan akan seperti apa? Karena tadi kita mendengarkan dari pengusaha mal yang sedikit keberatan kalau harus tutup pada pukul 7 malam. Ya, jadi memang kebijakan dari pemerintah pusat juga ditutup, ada percepatan ya, yang sebelumnya kita tutup jam 21, maka ditutup jam 19 ya. Dan juga makan juga sebelumnya memang ada pembatasan dari jam 21 kembali ke jam 19, kemudian kapasitas untuk makan di tempat itu yang sebelumnya 50%, sekarang dikurangi menjadi 25%. Namun bagi pesan antar tetap diperkenankan, bahkan diperbolehkan 24 jam bagi pesan antar. Memang ini pilihan yang tidak enak mungkin bagi dunia usaha umumnya yang membutuhkan kedatangan pengunjung dalam waktu yang cukup lama, dan kami mengambil kebijakan untuk mempercepat waktu kunjungan semata-mata untuk memastikan bahwa perlu ada pembatasan agar penyebaran COVID bisa kita kurangi dan bisa kita putus. Bagaimana kita tahu bahwa situasinya sudah cukup kritis ya. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan, sebaik apapun kami sebagai pemerintah berusaha memberikan pelayanan terbaik, menyiapkan rumah sakit, laboratorium, tempat tidur, ruang ICU, bahkan tempat pemakaman dan juga tenaga kesehatan. Namun demikian kecepatan kami tidak bisa mengimbangi kecepatan penularan COVID ya, apabila masyarakat tidak patuh, tidak taat dan tidak disiplin ya. Kalau buat masker bisa dalam waktu cepat kita buat dalam jumlah jutaan,
tapi rumah sakit tidak bisa disulap. Kehadiran keberadaan dokter tidak bisa disulap. Juga ruang ICU dan lain sebagainya. Jadi kami pilihannya tidak lain, perlu melaksanakan semacam emergency break, pengawasan, pengetatan yang lebih tinggi lagi, operasi justisi, dan berbagai kebijakan dan regulasi yang diikuti dengan kehadiran aparat dan penertiban dan sanksi agar kita dapat mengurangi. Kita ingin, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, kita ingin di gelombang kedua ini bisa segera menurunkan sampai tuntas ya. Dan pilihannya tidak lain, perlu ada pengetatan dan disiplin masyarakat. Baik, kalau untuk sanksinya sendiri seperti apa, Pak Wagub? Karena kita tahu kemarin angka lonjakan di DKI Jakarta bisa hampir 3.000 kasus. Bahkan hari ini 2.700 lebih penambahan kasus positif. Di lapangan seperti Jadi apa memang nantinya? Peningkatan jumlah kasus perlu kami sampaikan disebabkan beberapa hal. Yang pertama memang jumlah testing kami tingkatkan ya. Kalau data hari ini dalam sepekan ada 102, 183 testing PCR dalam sepekan ya. Itu artinya kalau targetnya 10.000, maka kami sudah 10 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Dan testing ini sangat penting, sebagaimana disarankan diminta oleh juga WHO dan para pakar, para ahli dan epidemiologi, untuk mempercepat kita mengetahui titik-titik penyebaran, istilah saya mengetahui titik-titik masalah, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Yang penting diutamakan adalah kita memperbanyak testing. Dengan begitu kita bisa kontak tracing, kemudian melakukan treatment. Itu yang dilakukan selama ini oleh DKI Jakarta, termasuk menyiapkan berbagai fasilitas SDM dan lain sebagainya, dan juga menghadirkan aparat, dan terakhir kita memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Bang Riza, artinya dari data yang ada peningkatan kasus ini banyakkan dari klaster mana, Bang? Klaster yang paling banyak kedua itu ada klaster perumahan atau klaster keluarga ya. Jadi sekarang itu sudah mencapai 42%, penurunan itu ada di klaster keluarga. Untuk itu kami minta semua masyarakat tetap berada di rumah, terlebih bagi anak-anak di bawah 9 tahun, orang tua di atas 60 tahun, tidak bepergian kecuali untuk hal yang sangat penting. Dan di rumah kami minta tetap juga diusahakan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, selalu dibersihkan secara teratur berkala, kemudian diinspektan, dan saling mengingatkan satu sama lain. Orang tua mungkin bapak ke kantor, ibu ke pasar, dan lain sebagainya. Ini perlu dijaga, sekalipun dalam lingkungan yang terkecil, kita harus memastikan bahwa semuanya bersih, steril, dan sehat, tidak terpapar ya. Jadi jangan dianggap enteng atau dianggap remeh. Kita mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu rumah, kita pastikan bersih, sehat, steril. Juga kita pastikan ventilasi di rumah, sirkulasi udaranya baik ya. Itu juga satu yang penting, apalagi kita tahu ada varian baru terhadap COVID ini, perlu pencegahan yang ekstra. Baik, terima kasih banyak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria atas penjelasannya.